on time, kemudian ada yang to the point, atau ada yang lebih suka diam gitu ya, atau lebih cenderung pasif gitu ya. Seperti yang saya pernah mendapat cerita dari salah satu dosen, ketika dia berbicara ataupun mengajar mahasiswa yang dari Jepang, mereka lebih lebih cenderung pasif dan diam. Karena apa? Karena kalau misalnya di Jepang itu sopan santun dan menghargai dosen atau pengajarnya itu, rasa rasa seperti itu lebih tinggi gitu ya, daripada ketika di sini gitu. Kemudian individualis ini juga hanya beberapa saja gitu. Tadi tidak semuanya. Karena dulu sudah pernah saya coba ketika di kelas mahasiswa dari Eko dan lain sebagainya, ketika dijadikan satu dan membuat sebuah permainan, mereka tuh suka untuk terlibat gitu ya. Jadi memang ini tidak semuanya, tetapi beberapa. Kemudian uh, kalau yang dikatakan gegar budaya itu menjadi hambatan, ini saya percepat ya teman-teman, menjadi hambatan jika gitu ya, mahasiswa ataupun pengajar itu tidak memahami adanya perbedaan budaya. Kalau misalnya saya tidak mau dengan budaya orang lain gitu ya, kemudian masa bodoh gitu ya, yang penting budaya saya gitu ya, memaksa mereka untuk mengikuti saya, itu menjadi paksaan bagi mereka untuk belajar gitu, bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian jadwal yang tidak sesuai ini juga menjadi hambatan ketika apa namanya, mereka tidak bisa mengikuti kelas karena jadwalnya yang tidak sesuai. Kemudian tantangannya adalah kalau misalnya pemahaman konsep budaya yang berbeda, itu membuat pengajar kesulitan ketika memberikan contoh, karena yang namanya kelas BIPA itu banyak sekali memberikan contoh. Sedangkan contoh-contoh kita itu berdasarkan konteks budaya yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman konsep yang berbeda, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Titin, ketika kita berkomunikasi memiliki konsep yang berbeda, maka itu akan menyulitkan kita menjelaskan apa yang kita jelaskan gitu ya, atau memberikan pemahaman dengan budaya yang sama gitu. Kemudian yang kedua adalah tantangannya membuat mahasiswa beradaptasi dengan ketentuan yang ada dalam pembelajaran, karena cukup sulit menjelaskan pada mereka untuk ini loh aturannya yang ada di sini dan mereka harus mengikuti itu, dan kenapa harus mengikuti itu juga cukup sulit gitu ya. Kemudian mahasiswa yang berasal dari berbagai negara dan memiliki pasti diterapkan gitu ya. Kemudian bersikap netral, tidak menganggap bahwa budaya saya itu paling baik ataupun budaya orang lain itu buruk, itu tidak seperti itu. Jadi kita harus bersikap netral. Kemudian kita bisa menanamkan nilai budaya kita dalam materi pembelajaran supaya mereka mulai memiliki pemahaman konsep yang sama gitu. Kemudian berusaha mempelajari masing-masing budaya untuk memahami karakter. Jadi sebelum kita mengajar mereka, kita cari tahu, oh budayanya di negara ini seperti ini, budaya negara ini seperti ini, supaya kita bisa istilahnya beradaptasi ketika kita berkomunikasi dengan mereka ataupun mengajar mereka gitu ya. Kemudian menjadi pribadi yang berintegritas. Jadi ini salah satu poin yang menurut saya penting. Kalau misalnya kita memiliki integritas yang baik, baik dilihat ataupun tidak, kita juga akan melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Riko. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Tias. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kepada para peserta, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memproduksikan pertanyaan, dapat secara langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada room chat Zoom. Untuk pertanyaannya, dibuka termin pertama yaitu 3 penanya. Oke. Untuk pertanyaannya dari Ibu Laksmi Widyarini, pertanyaannya yaitu dalam situasi pandemi seperti ini, penyelesaian-penyelesaian apa yang dapat dilakukan atau telah dilakukan dalam KBM BIPA? Oh ya, untuk pertanyaan kepada Ibu Laksmi, ini pertanyaan ditujukan kepada siapa ya Bu? Untuk semua dosen atau salah satu dosen? Oh ya,
Any panelist, please. Oh ya, untuk pertanyaannya dapat dijawab oleh Ibu Kitin. Oke, terima kasih Mas Riko. Saya bantu menjawab ya, walaupun nanti mungkin akan bisa dijawab lebih banyak di sesinya Ibu Vena dan di sesinya Ibu Ari ya. Jadi nanti akan mungkin bisa dijawab lebih banyak. Tapi ini dari sisi saya, beberapa kali saya mengajar mahasiswa asing melalui dengan secara daring, dan kesulitan yang paling saya sering temukan itu adalah dalam proses produksi atau pada saat mereka berbicara secara oral. Kenapa? Karena saat kita berbicara langsung dan saat kita berbicara menggunakan alat seperti itu, ada semakin banyak terjadi fitur-fitur dalam bunyi itu yang hilang, seperti itu kan? Karena mereka jadi kesulitan untuk mengikuti atau menirukan bunyi yang tepat atau yang kita inginkan, seperti itu. Kalau dari materi sekarang, karena mungkin semua kegiatan, contohnya kita suka role play, suka melakukan drama di kelas, lalu kita sering melakukan permainan seperti dengan gerak fisik, jadi psikomotorik, jadi tidak hanya kognitif tapi juga psikomotorik. Maka di sini kita sering kesulitan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan psikomotorik ini, seperti itu. Jadi kita, karena biasa kan kita duduk dan hanya bicara bicara dalam kadang dua arah, tetapi tidak sangat komunikatif, berbeda dengan saat kita di dalam kelas sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut saya banyak berubah itu adalah saat kita memadukan proses kognitif, yaitu proses pemerolehan bahasa dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan psikomotorik kita, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Woro mungkin. Kan Bu ini mungkin Bu Tias. Oh ya, boleh langsung ke Mas Riko. Terima kasih atas jawabannya Ibu Kitin. Selanjutnya pertanyaannya kembali untuk Ibu Kitin dari Ibu Esti Nuryani. Pemaparannya sangat menarik sekali. Lalu bagaimana tips atau hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya interferensi dalam pembelajaran BIPA? Pada Ibu Kitin dipersilahkan. Ini ada banyak hal sebenarnya Ibu Esti ya tadi. Ada banyak hal Ibu. Kita bisa mencoba menggunakan metode pengajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dari mahasiswa tersebut. Contoh, kita bicara teman-teman Jepang yang sangat mereka itu kalau diajarkan tata bahasa pasti bisa. Tapi kalau sudah diminta untuk komunikasi langsung, berbicara, melakukan kegiatan drama, mereka pasti akan kesulitan. Jadi mereka keaktifannya itu kurang. Nah, maka kita harus menekankan lagi di bagian metode yang pengajarannya lebih bisa menekan kekurangan mereka. Jadi kalau mereka tata bahasanya sudah bagus, berarti ya kita jangan terlalu fokus pada tata bahasa, tapi kita fokus pada hal-hal yang kurang dari mereka, di mana interferensi ini banyak terjadi. Contohnya kalau kita bicara tentang teman-teman dari Jepang ini, mereka kurang bisa berkomunikasi dengan baik atau kurang aktif, maka kita beri kegiatan yang membuat mereka semakin aktif, seperti itu. Atau saat kita bertemu dengan teman-teman dari negara-negara yang struktur bahasanya terbalik-balik, nah maka kita melakukan drilling tata bahasa. Jadi kita mencari metode-metode yang bisa membantu untuk mengurangi intervensi bahasa yang mereka miliki, seperti itu. Contoh, kalau saya dulu pernah mengajar mahasiswa Korea. Mahasiswa Korea ini
baru datang ke Indonesia, tidak bisa nulis alfabet A, B, C, D, E. Nah, dulu saya mengajarnya kebetulan bareng dengan Ibu Vena yang nanti jadi pembicara. Terus kita tuh bingung, mereka nulis A, B, C, D, E aja tidak mampu gitu kan. Jadi kita, oke Bu, kita main game aja gitu. Kita main game, mereka memilih A, B, C, D, E supaya mereka ingat apa itu A tuh bentuknya kayak gimana, B itu bentuknya seperti apa, supaya mereka itu terbiasa untuk memiliki referensi yang cukup di dalam kepala mereka tentang konsep huruf-huruf bahasa Indonesia. Jadi kita melakukan metode yang bisa mengurangi interferensi tersebut. Contoh juga teman-teman dari Amerika. Dulu saya pikir banyak, dulu waktu saya di Lembaga Bahasa, teman-teman di Lembaga Bahasa ini, Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma dulu saya pernah bekerja di sana, teman-teman di Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma ini sangat menekankan proses meaningful chunk of text. Jadi mereka memberikan potongan-potongan teks yang bermakna, supaya teman-teman dari Amerika yang mereka itu lebih mementingkan makna bukan struktur. Jadi mereka lebih bisa memperoleh bahasa lebih baik seperti itu. Jadi kita melihat mana kekurangannya, interferensi bahasa apa yang terjadi, lalu kita mencari metode-metode yang bisa membantu untuk mengurangi interferensi tersebut seperti itu. Cukup menjawab ya Bu ya mungkin. Oke Riko. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Kitin. Mohon maaf sekali bagi peserta yang menanyakan kepada Ibu Woro. Ibu Woronya saat ini sudah off dan sudah pergi karena ada urusan. Jadi bisa Mas, Mas Riko, saya bisa jawab. Terima kasih. Jadi ini ada pertanyaan dari Jasmine Belinda untuk Ibu Woro terkait dengan Student Center Learning. Saya tertarik dengan hal tersebut. Bagaimana dengan penerapannya dalam pandemi saat ini, terutama adanya banyak kendala dalam pembelajaran virtual. Monggo dijawab Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya harus menjawab sudah beda setting karena saya mendadak harus perjalanan ke rumah sakit, ada kendala mendadak. Student learning memang sebenarnya bisa kita terapkan ya. Itu lebih bagus diterapkan di dalam perkuliahan, proses perkuliahan secara langsung. Kalau di kampus kami, Atmajaya, itu setiap dosen baru itu di training untuk bisa praktek student center learning dan dinilai begitu. Termasuk juga kami juga praktekkan dalam pengajaran BIPA di Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya Atmajaya. Nah, tapi yang menjadi kendala saat ini adalah karena sedang musim pandemi, itu bagaimana caranya student center learning tetap harus kita gunakan. Nah, itu memang kami agak jungkir balik ya, pertama kali ketika tahu pandemi, lalu walaupun pembelajar BIPA masih di Indonesia pada saat itu, tapi kan kami terkendala tatap muka, akhirnya kami otomatis langsung banting setir, kami pindah ke aplikasi Zoom dan juga Classroom. Itu tetap kami akan gunakan, dalam arti ketika di dalam kelas medianya mungkin bisa kami tampilkan secara langsung, tetapi ketika tidak tatap muka seperti ini, luring begitu, kami medianya akan kami ubah. Lalu juga banyak sebenarnya pemodelan-pemodelan yang bisa kita praktekkan dalam praktek student center learning. Yang jelas di sini yang perlu kita tekankan di student center learning, tetap pengajar BIPA itu sebagai fasilitator. Jadi jangan sampai kita yang mendikte, jangan sampai yang kita menyuapi terus, tapi karena pembelajar dewasa ini saya rasa juga kreatif juga ya, dengan latar belakang mereka yang berbeda, dengan minat mereka yang berbeda. Jadi kita bisa istilahnya berikan pancingan, kita sebagai fasilitator, tetap mereka bisa beraktivitas walaupun di tempatnya masing-masing, walaupun di negaranya masing-masing gitu, kita tetap bisa memberikan pancingan-pancingan berdasarkan model-model student center learning yang kita tentukan atau yang kita pilih, yang kita rasa cocok. Dan tetap saya rasa selama ini mungkin Bu Tias dan juga Bu Kitin pengalaman mengajarnya juga bisa di-sharingkan melalui student center learning ya pada masa pandemi seperti ini, karena kami tim teaching, kalau saya pribadi tetap bisa jalan begitu. Untungnya karena sebelumnya kami sudah bertemu tatap muka langsung selama 1 semester lebih begitu, jadi kami sudah chemistry antara pengajar dan juga pembelajar itu sudah klik begitu. Jadi ketika diberikan pancingan, materi atau apapun itu berkaitan dengan student center learning, mereka langsung aktif begitu. Jadi tidak ada jaim-jaimnya di kelas, dalam arti begitu. Lalu
Mas Riko, apakah langsung saya jawab pertanyaan yang lain atau bagaimana? Bagaimana Mas Riko? Oh ya, terima kasih sekali jawabannya Ibu Woro. Untuk sesi tanya jawab, mohon maaf sekali waktunya sudah habis. Jadi mungkin cukup 3 pertanyaan ini. Jadi untuk selanjutnya, bagi para peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kembali dapat menghubungi ibu-ibu dosen secara personal. Nanti alamat email akan dibagikan di room chat. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke bagian pembicara utama akan dipandu oleh moderator kita. Yang pertama akan dipandu oleh Ibu Kitin. Dipersilakan kepada Ibu Kitin. Baik, terima kasih Mas Riko. Jadi setelah tadi kita mendengar tentang berbagi, jadi UAJY berbagi tentang proses pembelajaran BIPA secara umum di sesi yang pertama. Nah, di sesi ini kita akan berdiskusi tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi ini lebih fokus kepada pembelajaran jarak jauh karena saat ini kan kita sedang mengalami guncangan yang sangat besar ya, di mana BIPA ini mengalami sedikit bukan kesulitan tapi sedikit tantangan di mana kita harus mengubah proses tradisional kita menjadi lebih lebih virtual seperti jadi menjadi proses-proses virtual atau kelas-kelas virtual seperti itu. Jadi diharapkan di sini para pegiat BIPA dapat beradaptasi. Nah, nanti hari ini kita akan jadi kita kedatangan 2 pembicara tamu yang sangat mumpuni jelas. Di sini saya pribadi merasa sangat senang bisa belajar dari ibu-ibu ini, jadi dari beliau-beliau ini. Jadi hari ini kita akan kedatangan Ibu Vena dan Ibu Ari yang akan berbagi tentang bagaimana proses belajar jarak jauh yang mungkin sudah dilalui atau sudah dilakukan oleh ibu-ibu tersebut. Lalu kita akan tanpa basa-basi, kita langsung saja mendengarkan tentang presentasi dari Ibu Vena dan Ibu Ari. Pertama-tama saya akan memperkenalkan pembicara pertama. Jadi pembicara pertama ini ada Ibu Vena. Jadi dengan nama lengkap Cecilia Novena Kusuma Ningsih, SPD MED. Jadi Ibu Vena ini adalah Indonesia Instructor, jadi dia instruktur bahasa Indonesia, BIPA khususnya di Mansfield Defense Critical Language dan Culture Program di Missoula, Amerika Serikat. Lalu Ibu Vena juga pernah menjabat sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing dan juga koordinator materi di Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Selain itu, Ibu Vena menempuh pendidikan akhirnya di Universitas of Montana, Missoula dalam bidang kurikulum dan curriculum and instruction dan mendapat gelar Master of Education. Ibu Vena juga memiliki ketertarikan dalam bidang penelitian BIPA, lalu desain kurikulum, dan akhir-akhir ini sedang tertarik dengan bidang psikologi, seperti itu. Jadi silahkan Ibu Vena, sudah siap? Ya, selamat malam Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, di sini pagi ya Bu, di sana malam ya Bu? Saya lupa. Ya, suara saya terdengar ya. Baik, saya sedikit ini tadi lupa waktu ya. Ya, di sini sudah jam 9:30 malam ya. Di sana masih pagi. Saya sering merasa aneh kalau mengajar via Zoom, tapi mungkin bolehlah ya saya bertanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Ya, oke. Sehat. Baik. Ya, perkenalkan saya Vena. Ya, mungkin beberapa kali yang sudah pernah melihat presentasi saya selalu membuka dengan berkata, tak kenal maka tak sayang ya, yang kenal juga belum tentu sayang. Jadi ya saya sering dipanggil dengan nama Vena. Saya ingin mencoba berbagi dulu ya PowerPoint saya.
Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Saya sebenarnya kalau dibilang mumpuni juga tidak. Di kesempatan ini saya ingin berbagi saja sedikit studi yang pernah saya lakukan bersama dengan salah satu pengajar di DCLCP ya. Jadi kami lebih sering menyebut dengan DCLCP, lebih singkat. Dan saya akan membahas tentang OPI atau Oral Proficiency Interview. Mungkin beberapa dari teman-teman dan Bapak Ibu sudah ada yang familiar dengan konsep itu. Tapi sebelumnya saya ingin melihat sedikit saja kesulitan Bapak Ibu selama mengajar atau belajar online. Kira-kira apa? Bisa Bapak Ibu tuliskan dalam 2 atau 3 kata, singkat saja misalnya mungkin kurang interaktif atau muridnya mungkin lari kemana-mana ya seperti itu. Silahkan Bapak Ibu mengunjungi www.menti.com dan mengetik passcode-nya ini ya 7500189 ya. Ya 2 atau 3 kata saja. Hambatannya selama ini apa? Ya. Sudah ada beberapa poin, waktu, koneksi, pulsa. Baik, video dimatikan. Ya, betul. Sering terjadi sinyal, pembelajar kurang aktif. Ya. Baik. Kurang interaksi, ya ini pasti ya, karena kita tidak berhadapan dengan murid langsung. Ya, mungkin saya akan menunggu sekitar 10 detik lagi. Ya. Perbedaan waktu. Oh iya betul, karena muridnya sudah ada yang di negara masing-masing ya, negara asal. Tidak responsif, ya. Alat komunikasi, ya. Delay, ya baik, terutama untuk share video ya, selalu delay. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pulsa saya tidak bisa membantu ya, tapi mungkin untuk beberapa yang saya kurang aktif atau pasif interaksi seperti itu, saya akan sedikit membahas di sini. Tapi saya lebih fokus ke assessment-nya ya, atau sistem penilaiannya. Baik. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Saya akan mencoba lanjut ke materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi fokus saya hari ini lebih membahas tentang OPI, sistem tes berbicara, yang mungkin tadi ada 1 poin pulsa ya, mungkin untuk alternatif, Bapak Ibu bisa adaptasi ini, sistem penilaian OPI yang kami pakai via telepon, karena OPI memang biasanya dilakukan via telepon, jadi tidak perlu pulsa untuk koneksi yang lebih berat ya istilahnya kalau dengan video di Zoom dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang program bahasa di tempat saya mengajar sekarang ini. Jadi program bahasanya program bahasa intensif 3-4 minggu dan kira-kira 5-6 jam per hari, biasanya 5 jam, dan ada beberapa yang meminta sesi tutoring khusus selama 1 jam ya. Dan background murid kami memang lebih bisa dikatakan lebih seragam ya, jadi mereka levelnya 0+ sampai 2, itu kami memakai sistem standarnya ILR atau Interagency Language Roundtable ya. Bisa dikatakan itu sebenarnya cikal bakalnya ACTFL, dan murid kami memang dari Department of Defense, jadi lebih spesifik bahasa yang diajarkan juga. Lalu profil muridnya level 0+ di sini berarti mereka sudah punya background bahasa Indonesia sedikit ya. Jadi tidak ada yang datang tanpa bekal bahasa Indonesia sedikit pun. Paling tidak mereka sudah bisa berkenalan atau menguasai salam, angka, seperti itu. Profil muridnya mereka pasti sudah pernah menghadiri pelatihan bahasa Indonesia selama latihan dasar militer ya. Kira-kira 3 minggu atau sampai yang bisa 2 sesi itu bisa sampai 6 minggu seperti itu.
Lalu tes tahunan mereka, ada tes berbicara, ini dengan sistem Actful, melalui OPI yang akan saya jelaskan nanti, dan juga membaca dan mendengarkan, itu kami sebut di LPT ya. Ini dirancang untuk semua level, dari beginner sampai advanced. Ya. Lalu untuk profil gurunya, kami harus penutur bahasa asli, lalu dibagi menjadi dua, ada leading instructors, itu mereka yang punya background pendidikan doktoral, dan harus dari jurusan linguistics atau SLA, dan dulu saya pernah menjadi GTA juga, atau Graduate Teaching Assistant. Tugas kami mengajar selama kira-kira 4 jam per hari, seperti itu. Lalu kami sempat mengadakan studi sederhana waktu itu, untuk mengetahui secara kualitatif ya, untuk mengetahui persepsi murid-murid tentang tes OPI yang dilakukan selama ini. Jadi latar belakangnya seperti ini. Kami ada pre-score, itu lalu ada placement. Pre-score itu entry level mereka dari tes OPI sebelumnya. Lalu ada placement score, itu internal dari DCLCP. Lalu ada program bahasa di sini. Dan ada post score, itu juga internal di CLCP, dan juga eksternal dari Actful OPI. Background-nya seperti ini, kira-kira kami ambil data peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018, rata-rata peningkatan mereka setelah placement dan setelah pelatihan bahasa seperti ini. Ya. Lalu kategori bahasa menurut Departemen Pertahanan di AS, bahasa Indonesia masuk di kategori 2 ya Bapak Ibu. Jadi kategori 1 ini yang paling mudah bagi penutur asli bahasa Inggris. Bahasa Perancis, Italia, Portugis, Spanyol itu masuk di kategori 1. Bahasa 2 di kategori 2 ada bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Dulu saya selalu berpikir bahasa Indonesia mungkin mudah ya untuk menutur asli bahasa Inggris karena kami memakai alfabet. Tapi ternyata sistem grammar dan struktur bahasa seperti itu membuat bahasa Indonesia masuk di kategori 2. Ya, di kategori 3 bahasa-bahasa ini, dan kategori 4 ya bahasa Arab, Irak, Mandarin, Jepang, Korea, bahasa-bahasa yang tidak memakai yang mempunyai karakter khusus ya, seperti itu. Lalu latar belakang kami melakukan studi dulu adalah walaupun program bahasa dinilai berhasil, kami belum mempunyai penelitian kualitatif ya tentang persepsi atau dampak OPI bagi murid-murid dan guru. Lalu kami akhirnya memutuskan melakukan studi itu. Lalu sedikit memperkenalkan tentang OPI, mungkin bisa diadaptasi di tempat Bapak Ibu mengajar. Kami biasanya melakukan OPI mandiri, atau kami sebut mock OPI, jadi skornya tidak resmi, tapi membantu kami untuk monitoring ya, terutama selama sistem pembelajaran online. Jadi fokusnya OPI itu pada bahasa interpersonal, lebih ke percakapan, seperti itu. Dan fokusnya pada real world tasks. Jadi misalnya tekanannya lebih ke natural atau tidaknya bahasa murid. Misalnya yang mendapatkan, mungkin berbicaranya lancar, tapi ketika role play misalnya, role play-nya diberi situasi Anda bertemu dengan teman Anda di ketika latihan militer misalnya. Lalu bagaimana mereka akan address atau menyapa ketika role play? Apakah mereka berkata, oh, bagaimana kabar Anda? Nah, ini jelas murid belum bisa secara natural atau belum transfer culture ya, karena di bahasa Indonesia kalau bertemu dengan teman pasti lebih santai. Seperti, oh bagaimana kabarnya? Sehat? Lalu panggilnya dengan nama misalnya. Oh Pak Clark misalnya, bagaimana? Ya seperti itu. Jadi lebih ke tekanannya mereka bisa menggunakan bahasanya secara otentik atau tidak. Lalu juga ini wawancara one-on-one ya antara peserta tes dan penguji profesional. Tapi untuk kami mock OPI biasanya wawancara one-on-one guru dengan murid. Dan ini lebih akurat untuk mengetes kemampuan berkomunikasi interpersonal dan presentational ya, karena mereka nanti harus menyampaikan opini terhadap suatu isu. Dan tekanannya lebih ke bahasa formal, kecuali untuk level yang lebih atas, misalnya level 3, itu biasanya mereka sudah bisa menggunakan bahasa informal juga. Maaf. Ya, lalu ini teknisnya untuk OPI.
percakapannya berlangsung 20-30 menit ya. Jadi tergantung level muridnya, semakin advance atau semakin mahir ya, istilahnya semakin mahir, percakapannya akan lebih lama. Lalu isi percakapannya selalu berurutan, dibuka dengan topik dasar, misalnya perkenalan, lalu bisa Anda ceritakan Pak keluarga Anda, lalu pengalaman bekerja, lalu pendidikan Anda bagaimana, seperti itu, lalu masuk ke bertanya tentang ada isu terbaru apa di negara Anda sekarang, misalnya ada berita baru apa, lalu masuk, kalau murid bisa menjawab pertanyaan itu, lalu biasanya masuk ke opini. Jadi, dan opini ya biasanya selalu berkaitan dengan berita, misalnya sekarang yang sedang populer COVID misalnya, lalu bagaimana, apa opini Anda tentang penanganan COVID di AS misalnya, atau di Indonesia, kalau Anda mendengar berita di Indonesia, lalu mereka menyampaikan opini, dan terakhir biasanya ditutup dengan role play. Dan sekarang isi percakapan sudah tidak terprediksi ya, jadi tergantung dari bagaimana murid membawa topiknya, biasanya testernya akan mengikuti alur muridnya, seperti itu, alur jawaban dari yang diwawancarai. Lalu dulu kami mengambil sumber data dengan guru dari kategori bahasa 3, 4, dan 2 ya. Lalu kami wawancara kurang lebih 15-20 menit, dan kami coding hasil wawancaranya dengan NVivo 12. Nah, ini sedikit saja saya ingin berbagi hasil wawancaranya. Ternyata dari segi guru, kami merasa itu lebih positif ya, lebih memudahkan guru sistem penilaian OPI ini. Pengalaman positif dari guru sekitar 52%, tapi dari segi perspektif murid, ternyata lebih banyak yang bisa dikatakan lebih merasakan pengalaman yang kurang positif. Pengalaman yang positif sekitar 40%, seperti itu. Lalu, karena ini hasil coding, jadi saya mohon maaf tidak terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, tapi saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi secara langsung kami merasa bahwa itu sedikit memotivasi murid ya, karena mereka bisa mengetahui progresnya setiap, katakanlah 1 minggu, kami biasanya setiap hari Jumat, karena kelas terakhir hari Jumat, setiap hari Jumat kami ada mock OPI, misalnya kalau koneksi Zoom tidak bagus, kami via telepon, kami wawancara, dan murid merasa bisa mengontrol progres mereka, seperti itu. Lalu guru merasa ini sedikit memberi guideline untuk mereka dalam supaya tidak hilang ya, karena setiap minggu kami adakan interview seperti itu via telepon. Jadi dan kami lebih merasa ada target khusus yang harus dicapai oleh murid karena sistemnya terstruktur. Lalu komponen tesnya merefleksikan bisa dikatakan mungkin otentik ya, karena topik-topiknya yang dekat dengan mereka. Lalu pasti ketika berdialog di luar, kita pasti juga akan mengobrol tentang isu-isu terbaru seperti itu. Lalu efek negatifnya, guru-guru merasa bahwa kami melakukan vertical teaching, jadi tidak membangun level by level seperti itu, tapi lebih ke menembak target khusus. Lalu untuk kategori bahasa yang lebih sulit, itu mereka merasa skillnya tidak balance ya, karena walaupun kami menilai berbicara, tapi topiknya memang topik-topik yang sudah khusus, topik-topik yang seperti perkenalan, alurnya sedikit bisa dibaca oleh murid. Lalu walaupun murid lebih termotivasi, itu juga hanya short term ya, motivasinya hanya jangka pendek. Lalu di beberapa kasus mereka akan menghafal, seperti itu misalnya untuk topik-topik dasar mereka sudah bisa menghafalkan ya muridnya. Dan juga ada tekanan bagi murid dan guru untuk selalu lebih maju di bidang teknologi, harus selalu update dengan isu-isu terbaru seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini yang disampaikan oleh guru ya. Jadi yang mereka bahas seperti ini. Lalu penguasaan bahasanya setengah-setengah, khususnya bahasa kategori 4 yang punya karakter khusus. Lalu untuk guru ini membantu backward design untuk kurikulum. Mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar ya dengan sistem backward design. Jadi kami sudah punya target khusus dan murid juga tahu targetnya mereka harus bisa ini. Lalu kami baru mendesain tasknya atau kurikulumnya. Lalu bagusnya sistem OPI karena murid diberi kuesioner khusus ya, diberi rubrik khusus dan mereka mengevaluasi diri mereka sendiri, dan mereka beberapa murid itu berusaha walaupun selama pandemi ya, mereka tetap berusaha untuk melebihi kriteria minimal dari yang ditetapkan di rubriknya seperti itu. Sama membantu
maaf, ini maksudnya membantu murid memantau kemajuan mereka. Jadi kami ada istilahnya can do statement rubrik. Di situ mereka akan checklist ya, sebenarnya seperti checklist, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa opini, saya sudah bisa perkenalan, saya sudah bisa deskripsi pekerjaan di masa lalu maupun pekerjaan saya sekarang atau rencana pensiun, seperti itu. Lalu tes merefleksikan kehidupan nyata ya, seperti yang saya bahas tadi. Nah, untuk murid, pengalaman positifnya itu satu, seperti yang saya sampaikan, mereka bisa self-assessment dan real life topics ya, topiknya memang topik-topik yang sehari-hari dan percakapannya natural dan testernya ini semua memang penutur bahasa Indonesia asli seperti itu. Lalu translate culture seperti yang saya sampaikan tadi dulu, ada satu murid yang saya rasa role play yang paling sulit ya. Kenapa Pak? Saya bertanya. Karena contoh saya diberi satu kasus. Beliau masih beginner ya, jadi topiknya lumayan sederhana. Anda barusan pindah ke satu apartemen, lalu tetangga Anda mempunyai anjing. Anjingnya sangat ribut misalnya. Coba berbicaralah dengan tetangga Anda karena Anda sedang ada pertemuan seperti itu. Dan beliau menyampaikan, well di budaya kami langsung saja bilang, apalagi kalau sudah marah ya, kami sudah langsung bilang aja, bisa minta tolong menjaga anjing Anda supaya diam. Tapi di bahasa Indonesia, saya tidak bisa seperti itu. Saya harus, walaupun saya tidak salah, saya biasanya harus, maaf anjing Anda mengganggu, ya seperti itu. Jadi, saya pikir sulitnya itu karena OPI harus translate culture, seperti itu. Lalu, indirectnya lebih berkaitan ke sistem ya, bukan ke nature testnya. Jadi mereka merasa ini hanya untuk beberapa sedikit tidak berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya. Saya tidak akan membahas terlalu banyak. Lalu pengalaman negatifnya, mereka merasa learning hanya sebagai syarat, lalu merasa cemas juga karena testernya bukan dari guru yang mengajar ya. Finalnya nanti testernya adalah tester profesional yang sudah disertifikasi. Lalu beberapa murid merasa saya masih level 1+ tapi saya juga mau belajar bahasa informal, tapi itu tidak akan bisa ketika saya OPI, semuanya pasti akan formal dulu kalau saya levelnya belum tinggi seperti itu. Lalu ada juga tidak ada direct feedback. Ya, ini mungkin satu catatan yang penting ya. Jadi selama kami melakukan mock OPI, kami selalu memberikan feedback secara langsung. Jadi supaya mereka merasa lebih bersemangat, ada poin-poin yang perlu dievaluasi. Lalu beberapa topik tidak familiar, misalnya mereka membahas masalah lingkungan, beberapa tester mungkin akan menanyakan masalah pemanasan global, yang mereka menyampaikan, well, saya di bahasa Inggris juga tidak bisa membahas pemanasan global, bukan karena saya tidak bisa bahasanya, tapi topiknya kurang familiar, seperti itu. Dan ini saja, ya, pengalaman positifnya. Beberapa merasa percakapan terasa kaku juga ya Bapak Ibu, karena walaupun itu natural, tapi karena dites jadi merasa kaku, lalu beberapa topik tidak familiar seperti yang saya sampaikan. Lalu satu poin penting saja untuk catatan ketika Bapak Ibu mungkin tertarik untuk mengimplementasikan OPI ini, yang pasti mereka harus dipantau dengan can do statement rubrik supaya mengetahui progresnya. Dan beberapa guru merasa bahwa sistem ini, evaluasi setiap akhir minggu, itu membantu mereka mempunyai sikap yang lebih positif terhadap tes. Karena biasanya kita ketika mendengar kata tes langsung merasa negatif atau tidak nyaman dengan tes seperti itu. Tapi dengan sistem seperti ini, mereka merasa bahwa guru dan murid bisa lebih berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Dan poin positif yang lain, beberapa pembelajar bahkan berusaha menyelesaikan tugasnya melebihi kriteria di rubrik can do statement-nya, seperti itu. Itu saja poin yang saya sampaikan, Bu Kitin. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Vena untuk atas paparan yang sangat menarik tadi ya. Jadi ini salah satu tentang cara melakukan tes atau untuk melihat bagaimana kemampuan dari mahasiswa atau untuk murid untuk melakukan produksi secara oral seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya, jadi di sini saya bisa mengatakan bahwa OPI ini yang dilakukan melalui telepon biasanya digunakan untuk mahasiswa yang levelnya paling rendah itu
0 plus ya Bu ya. Jadi sudah ada basicnya, sudah ada sedikit ilmu-ilmu atau sudah belajar sebelumnya untuk beberapa waktu di latihan dasar militer ya tadi ya Bu ya. Ya. Lalu OPI ini lebih menekankan pada bahasa formal kecuali di level yang tinggi yaitu ada bahasa informalnya ya Bu ya. Ya, betul. Lalu di sini dari hasilnya positif, segi positifnya itu ada dari guru itu merasa memiliki hasil yang positif sebanyak 52% dan hasil positifnya dari mahasiswa malah kebalikannya lebih sedikit ya Bu, yaitu 40% ya. Okay. Ya betul. Sebenarnya karena mungkin untuk guru kami mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengajar ISP ya, Indonesian for Specific Purpose, seperti kami merasa lebih nyaman karena tujuan pembelajarannya sudah jelas ya, jadi mereka sudah punya target khusus. Jadi rasanya memang lebih sempit cakupan topik yang harus kami bahas seperti itu. Tapi memang itu bisa menjadi sisi positif dan negatif ya, karena di lain sisi beberapa guru juga merasa tidak nyaman karena bahasanya lebih terbatas seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Vena. Ya, nanti jangan meninggalkan tempat ini dulu ya Bu ya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Ibu Ibu Ari. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di bagian chat atau bisa nanti melakukan pertanyaan dengan mengangkat tangan dengan fitur angkat tangan atau raise hand pada sesi tanya jawab nanti seperti itu. Oke, terima kasih Bu Vena. Selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu ya, yang sudah ditunggu-tunggu. Kita akan langsung beralih. Jadi kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Ibu Ari mengenai metode dan media pembelajaran jarak jauh seperti itu. Di sini bersama kita sudah hadir Ibu Ari yang akan memaparkan tentang bagaimana menyiasati proses pembelajaran BIPA jarak jauh ini yang seringkali kita mendapatkan banyak kesulitan dan banyak tantangan serta rintangan yang dihadapi seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan Ibu Ari. Ibu Ari dengan nama lengkap Dr. Ari Kusmiatun M. Hum merupakan dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Ibu Ari, beliau menempuh pendidikan tinggi di S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta dengan bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu di pendidikan S2-nya masih di universitas yang sama yaitu UNY dengan bidang ilmu linguistik terapan. Pada tingkat S3, Ibu Ari menempuh pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Ibu Ari ini kalau kita bicara tentang BIPA, Ibu Ari sudah melalang buana ke seluruh lapisan atau seluruh dunia seperti itu ya. Bu Ari memiliki banyak pengalaman mengajar bahasa Indonesia, yaitu seperti di Thailand dan di Jerman. Bu Ari pernah mengajar di BIPA di PTT Bangkok, Thailand pada tahun 2012, lalu juga penugasan PPSDK mengajar BIPA di Jerman ya Bu, pada tahun 2017 dan 2018. Lalu Ibu Ari juga pernah menjadi visiting professor di Yala Rajabhat University, Thailand. Lalu kalau berbicara tentang penelitian, ini ada 5 lembar saya jadi harus membuat ini jadi sangat singkat gitu ya. Ibu Ari sudah banyak sekali melakukan penelitian yang biasanya Ibu Ari banyak melakukan penelitian dalam pengembangan model pembelajaran, lalu inovasi pengajaran BIPA dan banyak penulis buku ajar tentang BIPA. Wah, ini saya anak muda, mungkin teman-teman di sini juga yang masih muda merasa terpacu ya untuk bisa menjadi seperti Bu Ari ini ya. Jadi Bu Ari sudah siap? Ya Mbak. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Wah ini Mbak Kitin ini melambungkan terlalu tinggi, saya takut jatuh sakit Mbak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ini sudah agak siang ya, dan selamat malam Mbak Vena di jauh di sana.
Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya UAJY, teman-teman semua, ini banyak guru-guru saya, Mbak Kitin, ada Pak Harsono, ada Bu Prapti, ada Bu Paulina, Mbak Wati, Mbak Intan, rekan-rekan semua, Oh iya, jago-jago BIPA semua ini. benar Bu. Ya, kita kumpul semua di Nama-nama sini ya. lama ini Bu. Iya, baik. Sebelum melanjutkan, izin saya berbagi layar dengan Bapak Ibu semuanya berkait apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin tidak akan, saya nggak tahu ya seberapa banyak gitu ya. Ya, semoga sudah bisa dinikmati. Baik, ya senang rasanya dipercaya kembali UAJ ini kawan baik ya dalam dunia perbipaan gitu ya, selalu dekat. Dan saya pernah jadi ingat gini, jadi luar biasa tadi sajian-sajian teman-teman sebelumnya, saya jadi ingat bahwa saya pernah posting satu status di FB, dan saya menyebutkan bahwa di dalam daring-daring yang merebak ini kita sebenarnya hanya berperan bergantian. Kapan kita jadi pemain utama, kapan kita jadi penonton, kapan kita jadi sutradara, dan seterusnya ya. Jadi kita hanya bergantian. Tapi yang menarik di sini adalah di slide kedua. Lah ini ya, saya pengen tunjukin ke teman-teman di slide kedua. Wah ini ya pastinya tahu. Ini dapat dari Mbak Kitin, saya langsung merenung Mbak Kitin. Serius, ini saya merenung kenapa saya ditaruh paling atas gitu ya. Itu perenungan paling lama gitu ya. Paling atas, kemudian saya baca ini kalau materi enggak deh. Ini harusnya Mbak Vena dulu baru saya gitu kan secara posisi. Nah, ternyata hari ini saya ketemukan jawabannya ya. Jadi karena saya paling tua ternyata ya. Jadi yang lain-lain itu adalah para pembicara-pembicara muda, milenial gitu ya, luar biasa. Dan tiba-tiba saya taruh di atas itu mungkin karena kolonial ya, tapi nggak Ini dari pengalaman Bu, pengalaman Bu. nggak setua itu juga kali gitu ya. Jadi saya kayaknya golongan kolomile deh Mbak gitu ya, kolonial milenial, tengah-tengah lah gitu ya. Tengah-tengah perpindahan gitu ya Bu ya. Ya, nggak setua itu banget juga ya. Teman-teman yang lain mungkin kita agak nggak terlalu tegang juga ya untuk berbincang saja. Dan juga apa namanya, saya senang sekali tadi mendengarkan pengalaman dari teman-teman UAJ terkait pengalaman berbahasa, baik interferensinya Mbak Kitin, Mbak Woro sebelumnya, kemudian juga Gegar Budaya Mbak Bekti. Dan saya menjadi satu simpulan sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut ya, kenapa tidak kita kolaborasikan penelitian bersama? Karena itu baru kajian-kajian internal gitu, belum kenapa tidak, saya pikir semua teman-teman di sini yang bersinggung dengan BIPA pasti merasakan hal sama gitu, pasti ada oh iya ya tempat saya juga dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi satu hal yang sangat menarik dari teman-teman UAJY terkait berbagi itu. Dan juga terima kasih sekali Mbak Vena tadi sudah membuka kita. Sebenarnya itu satu trigger ya untuk pembelajaran jarak jauhnya dengan evaluasinya seperti apa. Dan itu ternyata sudah dilakukan dan sangat bagus. Ya, saya akan mencoba mulai dari materi yang diamanahkan ke saya sebenarnya adalah terkait dengan pengembangan metode dan media. Tapi sekali lagi ini juga bukan sesuatu yang berangkat dari teori yang begitu luar biasa seperti teman-teman, tapi hanya berdasar observasi, pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman terdekat. Kemudian saya mencoba meramu untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Ya, kita mulai dari sini bahwa COVID-19 ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi kalau kita lihat muncul pada Desember 2009 di Wuhan, hadir sebagai sebuah pandemi mempengaruhi banyak sendi, ekonomi jadi resesi, wisata-wisata jadi hampa. Bagaimana dengan BIPA? Nah ini gitu ya. Kok saya jadi kayak Arina Chua ya jadinya ya. Jadi kalau berbincang tentang pandemi sebenarnya intinya ini punya pengaruh luar biasa pada BIPA. Kita sudah tahu banget gitu ya bagaimana COVID-19 memengaruhi kebipaan ini. Tadi diceritakan teman-teman terdahulu bagaimana kemudian berbondong-bondong pembelajar pulang gitu ya, kemudian peralihan dari luring menuju daring. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika pandemi ini melanda dan ternyata impact-nya, pengaruhnya juga dalam pembelajaran BIPA. Nah, Salindia berikutnya ini berbicara tentang itu, pergeseran. Yang paling nampak sekali pengaruh adalah pada pergeseran. Pembatasan wilayah-wilayah, pembatasan bepergian, dan karena pandemi ini kebijakan-kebijakan yang muncul sehingga bangku kosong muncul di perguruan tinggi di kelas-kelas BIPA.
Ya kan, kita pada pulang, mereka takut untuk ke kelas, bahkan saat awal-awal mereka di kosan saja gitu. Saya punya beberapa mahasiswa itu kalau ketemu karena satu kegiatan yang mungkin penting karena tidak bisa dihindari bertemu, mereka rapat sekali pakai sarung tangan, mereka dan sebagainya itu. Jadi kelas BIPA kita kosong, beralih menjadi daring. Ini menjadi pergeseran yang sangat nyata dengan dampak pandemi yang ada dalam kelas BIPA. Dan kemarin sempat ini untuk penulisan saya di seminar nasional PIPSI, sebenarnya saya mencoba menanyakan tentang apakah selama BIPA Bapak Ibu itu tetap mengajar gitu terkait dengan kelas BIPA. Dan dari 69 responden, karena saya menggunakan Google Form ya, dan dari itu dari luar negeri, dalam negeri, 65 ini pengajar. Dari 65 diperoleh 74,6% mereka menyatakan ya, kami tetap mengajar, tapi daring. Tapi ada juga yang 17,9 tidak, stop, kami nggak punya murid lagi. Jadi beberapa alasan ketika saya coba menggali juga dalam beberapa wawancara teman-teman lain, dikatakan kan nggak ada muridnya, saya ngajar siapa gitu. Jadi ini menjadi stop, terhenti di kelas-kelas BIPA. Kemudian ada juga sekian persen kecil dari pilihan itu ya, kalau ditambah berarti 7, sekian persen itu iya kami mengajar daring bahkan luring. Dan ternyata ketika ditelisik lebih lanjut, yang luring adalah sekarang ini sudah ada beberapa bulan terakhir ini di Thailand misalnya, Bangkok, Yala, dan sebagian Thailand Selatan, di Songkhla, itu semua sudah luring. Artinya pembelajaran BIPA sudah berlangsung secara tatap muka dalam kondisi pandemi, tapi awalnya pastilah itu semua dengan daring. Lalu kalau kita lihat ini fenomena apa sebenarnya muncul? Pendidikan jarak jauh. Nah, ini yang menjadi titik diskusi pada pertemuan kali ini, pada fokusnya kan di sana. Jadi ketika tadi ada permasalahan, ada apa-apa kemudian terhenti, yang terjadi adalah PJJ. Tapi perlu diingat bahwa PJJ ini tidak selamanya kan daring itu gitu ya, karena PJJ itu suatu yang lebih luas gitu. Jadi pendidikan artinya bahwa terpisah saja peserta didik dengan pendidiknya, dan pembelajaran juga menggunakan berbagai macam sumber, bisa teknologi informasi, bisa media tertentu, bisa cara-cara lain. Nah, kalau kita melihat ini pastinya kembali kepada satu teori begini, bahwa ada asinkron, ada sinkron. Dan kita perlu pilah lagi, sinkron ini yang semacam apa? Apakah sinkronnya maya? Nah, yang seperti ini kan sinkron maya, atau sinkron langsung? Ada beberapa mungkin yang sudah melakukan itu. Kemudian asinkronnya bagaimana? Apakah asinkron mandiri yang mereka bisa melakukan sendiri, atau asinkron kolaboratif yang itu harus dengan orang lain gitu. Dan kalau kita mulai masuk lagi pada PJJ lebih jauh, maka muncul, kita harus kembali ke sini. Ya, kalau tadi lebih menekankan pada Montana, ini juga dari Oklahoma ya. Jadi kita mengambil interaksi yang ada itu bagaimana di dalam belajar. Sebenarnya learning sendiri itu irisan dari ketiga hal yang sangat luar biasa. Jadi cognitive presence, yang tadi banyak diungkap Mbak Kitin sebenarnya ya, cognitive presence. Kemudian juga ada teaching presence, yang ini minimalisir dengan CLT-nya Mbak Woro tadi gitu. Jadi kita fasilitator dong, tetapi kita tetap ada interaksi dengan mereka. Kemudian social presence, nah ini yang berkurang dengan pandemi karena mereka nggak bisa interaksi dengan teman-teman. Padahal pembelajaran yang benar itu harus di irisan ketiganya. Bagaimana ini kemudian dimodifikasi di dalam pembelajaran jarak jauh, nah ini yang harus kita lihat. Artinya ketika nanti kita memulakan pembelajaran jarak jauh, beberapa hal yang harus dilihat adalah jenis interaksinya itu mana gitu. Bapak Ibu ketika mau mengajar itu membidik pada apa? Apakah pada interaksi yang hanya konten, jadi biar sudahlah saya kasih aja ini materinya silahkan pelajari, ya sudah itu content presence. Tapi akhirnya terhenti pada teacher presence dan social presence gitu. Akhirnya tidak ada interaksi di dua ini, sayang. Yang kedua dipertimbangkan lagi dalam pembelajaran jauh, platform belajarnya bagaimana. Nah, ini yang menarik. Nanti kita cari tahu ya platform apa yang digunakan selama ini oleh Bapak Ibu juga. Kemudian tetap orientasi pada komunikatif. Nah, ini yang berat adalah mengolah metode di sini. Bagaimana pembelajarannya itu tidak ketemu, jarak jauh, bahkan tadi disampaikan teman-teman dalam diskusi waktunya dan sebagainya. Yang luar biasa memang kita dengan Mbak Vena nih di Amerika ya 12 jam ya Mbak ya jaraknya ya. Nah kalau dengan Eropa kita 5 jam lah, 5 jam. Jepang 1-2 jam ya, India 1,5 jam. Jadi ada perbedaan-perbedaan waktu, tetapi kita harus tetap menjalin itu. Jadi
student center learning-nya tetap jalan, komunikatif iya, kemudian pembelajaran tetap integratif nih yang tadi bolak-balik teman-teman Atma Jaya juga cerita itu, integratif itu. Bagaimana itu dipolakan di dalam metode pembelajaran jarak jauh. Padahal jarak jauh kita ngajarin satu saja itu sudah buset susah gitu kan, apalagi itu integrasi harus bagaimana. Nah, nanti saya akan mencoba menambahkan jawaban Mbak Tini ya, Bu Tini ya di kolom chat tadi akan muncul tentang budaya juga. Ini juga ada di beberapa hal nanti kita cerita di sini. Terakhir adalah ini berujung pada kreasi metode dan media pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar yang menyesuaikan kebutuhan dari pesertanya. Kita harus lihat peserta kita tuh kelas besar atau kelas kecil atau malah privat, nanti akan berbeda. Kemudian bagaimana melakukan itu dengan platform-platform yang ada, aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah dijelaskan. Jadi kalau saya boleh membuat satu rumus langkah pengembangan kita pada metodologi pengajarannya dan juga terkait nanti media di dalamnya termasuk materi otomatis ya di situ adalah identifikasi dulu kebutuhan kelasnya. Kita perlu tahu kelas yang kita hadapi apa, karena belum tentu kelas reguler itu juga mau. Ini beberapa mitra-mitra kami UNY itu mundur, dalam artian ketika saya tawari, yuk tetap aja deh semester ini dan kita kelas daring kerjasama ya. Kemudian mereka bilang, kami maunya datang deh tahun depan saja gitu. Akhirnya akhirnya kita lempar pola-pola kegiatan lain. Dan terakhir ini kami mempunyai satu kegiatan namanya VISCO, Virtual Indonesian Short Course. Dan itu kita lempar untuk mereka course berbayar, mau ya sudah 22 kami dapat mahasiswa ya, dan itu identifikasi mereka levelnya apa, kemudian mereka dengan jumlah 22 mereka sebagian besar adalah Tiongkok, platformnya bagaimana, ini semua analisis kebutuhan, mereka nggak bisa Google, mereka nggak bisa Zoom, mereka mau dikasih Google Form aja nggak bisa gitu kan, akhirnya kita memoles dengan yang bisa diakses mahasiswa apa, yang bisa apa, ini kebutuhannya. Mau nggak mau desain ini harus dirancang dulu sebelum kita masuk ke metodenya nanti bagaimana. Kemudian tujuan, nih yang tadi berkali-kali diungkap ya tentang tujuan Mbak Woro tadi. Ada teman-teman yang tujuannya itu hanya have fun, belajar bahasa itu hanya pengen tahu kok gitu. Lalu bagaimana kita nanti menyiapkan materi dan juga kegiatan metodenya. Itu akan berimbas pada tujuan si pembelajar. Ketika memang dia tadi yang dari Mbak Vena misalnya angkatan tentara misalnya, kebutuhannya apa, tujuannya apa, itu juga pasti berbeda-beda. Sehingga nanti materi disusun, ini harus diubah. Makanya ketika saya membincangkan di metode dan media, saya nggak bisa lepas materi dong gitu. Karena materinya apa dulu, dengan materi seperti apa, metodenya akan menjadi apa, lalu saya butuh media apa, ini beriringan. Nah, teman-teman ketika mendesain dalam pembelajaran jarak jauh, misalnya daring lah gitu ya, dalam salah satu modelnya itu daring, ya daringnya itu materi yang mau diberi apa dulu? Pasti tujuannya dulu kan, tujuan yang akan saya capai, siswa kita dapat bagaimana? Tadi komunikatif berbahasanya itu level bagaimana, bisa apa, materinya akan seperti apa, lalu metode yang saya pakai bagaimana biar itu bisa. Baru, dengan metode ini saya butuh media. Jadi ini satu langkah yang harus disusun secara hierarkis. Nggak bisa tiba-tiba, saya mau punya media ini nih, saya punya aplikasi ini. Pokoknya saya mau ngajar pakai aplikasi ini, saya nanti materinya gampang lah. Nggak bisa gitu. Tujuannya pokoknya dia harus nurut nih, aplikasinya begini. Nggak bisa gitu. Jadi aplikasi sebagai media itu terakhir kita tentukan ketika sudah ketemu tujuan, materi, dan metode yang kita ancang seperti apa. Nah, jadi selama ini sudah jalan. Nah, sama juga ya, tolong teman-teman boleh ya kita agak bermain-main, katanya biar psikomotoriknya ada. Ya ini Mbak Kitin tadi ya Mbak Kitin ya, psikomotorik susah Bu gitu ya. Ini ada satu metode, caranya apa? Tarik dong peserta atau kalau kali ini peserta ya, kalau dalam kelas ya murid kita gitu untuk berinteraksi. Ya, sama dengan tadi Mbak Vena, mungkin teman-teman silahkan pakai gawainya. Yuk kita masuk ke menti.com. Masukkan kodenya 9639617. Ya, saya tunggu ya. Jadi di sini yang dilihat adalah platform apa yang dipakai selama ini untuk daring Bapak Ibu teman-teman. Apakah Webex itu ya, kalau platform itu ya Zoom, Google Classroom, Google Meeting, Tencent atau apalagi ya Teams atau yang lain. Oke, saya akan coba lihat dari sini saja.
Oke. Nah, ini ada di sini. Ya, oke. Sudah masuk ya. Ada yang word wall. Oke, Jenieli bagus. Ini semacam penyajian ya. Oke, Zoom masih terbanyak ini ya. Zoom. Jadi kalau di dalam Mentimeter kan yang paling gede itu biasanya yang pilihan terbanyak. Wah, di sini yang banyak itu, ini nggak menyinggung loh Mbak, saya bilang gede ya Mbak Kitin ya, maaf ya. Saya juga mulai gede Mbak, sama-sama ya, tos. Ya, jadi Zoom, kemudian Google Meet, ini dua ini. Wah, ini Google Classroom mulai membesar, artinya teman-teman yang mengisi mulai, oke, ada apa ini, Jitsi, wah ini mungkin hanya satu yang mengisi nih, kecil sekali, Line gitu ya, kemudian Skype, bagus. Skype, Zoom, Google Meet, wah, Zoom Gov, oke, Webex, oh ada, wah ini pada ini orang kaya yang pakai Webex ya, karena Webex itu biasanya pulsanya luar biasa, ya kuotanya tuh paling nyedot terbanyak. Ini berdasar saya pernah coba-coba berbagai platform ya, Webex ini paling nyedot kuota sebenarnya. Paling ramah kuota itu nih yang dua gede ini, nah ini mesti kalangan rakyat seperti saya ya. Jadi Zoom dan Google Meet ini yang sering dipakai karena secara ramah kuotanya paling ramah gitu, paling familiar secara sinyal, secara ini. Nah, oke, teman-teman sudah menggunakan ini semua ya. Jadi saya pikir ini cukup memberi satu petunjuk untuk kita bahwa ternyata platform yang dipakai sudah sedemikian variatif. Jadi kalau kita lihat teman-teman sebenarnya nggak perlu dikasih lagi nih Mbak, mereka udah oke-oke banget gitu ya, platformnya sudah bagus-bagus, tapi nggak ada yang Tencent ya tadi saya lihat ya. Karena di Tiongkok itu hanya bisa Tencent Meeting. Tiongkok nggak bisa Zoom, nggak bisa Google Form, nggak bisa Google Meet, nggak bisa Webex, nggak bisa macam-macam, hanya bisa Tencent. Ya, bahkan dengan WeChat. Ya, walaupun saya juga sering sakit hati dengan WeChat ya, ditolak WeChat itu sering kali masuk ke WeChat itu perjuangan berat luar biasa ya. Jadi ya luar biasa mereka punya kelebihan terkait dengan penggunaan itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi ya, berpartisipasi. Oke, sekarang saya akan mencoba melihat dari sisi ini teman-teman. Jadi yuk kita lihat sejenak ya. Saya akan stop share sebentar. Saya buka di sini dan oke, berbagi layar dulu berkait dengan ya. Sebentar. Ya. Ini adalah gambaran kelas dalam masa pandemi. Jadi kelas pandemi ternyata sudah berjalan secara luring dan ini terjadi di Thailand. Ini kelasnya Pak Hamam, Ketua APP BIPA Thailand di Bangkok. Dan kebetulan beberapa mahasiswa saya itu adalah magang di sana sehingga mereka yang ada di layar ini adalah beberapa mahasiswa yang ikut membantu mengajar Pak Hamam. Jadi di sini ada layar besar, kemudian teman-teman secara jarak jauh juga memberikan materi. Ini kalau kita dengarkan seperti ini. Pemerintah dalam situasi COVID-19. Apa yang dilakukan pemerintah dalam situasi COVID? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya jawab ya. Jadi, yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi atau dalam situasi COVID-19 ini adalah menutup antara satu kota dengan kota yang lain untuk menghindari menyebarnya COVID-19 ini. Jadi, misalnya kakak berasal dari Depok, itu tidak bisa ke kota yang lain, ataupun sebaliknya kakak dari kota lain tidak bisa masuk ke kota Bangkok, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita lihat ini menggunakan Tencent ya. Dan dari Tencent ini pembelajaran juga jarak jauh yang dilakukan. Biasanya komunikasi bisa didengar semoga ya karena kecil. Atau keluarga saya. Oh iya, memakai WeChat itu ya, Mentari ya? Iya. Mentari, di WeChat kita bisa pasang foto, lalu teman-teman bisa memberi komentar ya? Iya, bisa. Oke, Ziani sekarang, Ziani. Ya, Bu.
Oke. Ziani, biasanya kalau kamu di WeChat, biasanya melakukan apa? Biasanya ngapain? Saya menggunakan WeChat menghubungkan dengan teman-teman saya dan saya bisa melihat teman-teman Oke. Ups, maaf. biasanya komunikasi dengan teman-teman atau Oke, baik. Ya. Ya, itu adalah gambaran kelas ketika daring jarak jauh ya. Kelihatan dua platform yang dipakai. Yang pertama Zoom, yang kedua adalah Tencent Meeting. Jadi kelihatan ada delay. Tadi ya masalah-masalah yang muncul di depan itu ya delay itu ada karena jarak, karena mungkin suara. Kemudian tapi yang menarik di sini sebenarnya adalah metodenya. Jadi seorang dosen harus pengajar ya harus bisa menarik interaktif dari si pesertanya. Kalau semuanya nutup, bagaimana? Ini juga menjadi diskusi kami kemarin ketika kelas pada pertemuan, karena Fisco ini 1 minggu sekali pertemuan, dan tadi muncul ya kata ngapain, karena mereka memang belajar bahasa informal dalam kursus ini. Dan ketika muncul seperti kami diskusi, evaluasi, Bu, kemarin banyak sekali yang peserta menutup. Akhirnya kita flashback. Oke, sekarang ganti teknik, metodenya harus kita ubah, bahwa bagaimana seorang pengajar harus membuat sebuah kegiatan yang di dalamnya menunjukkan bahwa mereka harus buka layar, mereka harus berpartisipasi, mereka harus menunjukkan mukanya dan sebagainya. Jadi buka tutup oke lah karena sinyal dan sebagainya. Nah ini kami lakukan sehingga akhirnya di pertemuan minggu kedua kemarin sudah terjalin, ini sudah 2 minggu, minggu kedua kemarin banyak sekali yang buka layar dan sebagainya dan kelihatan. Dan kegiatan ini kami buat secara integratif. Maaf, saya bagikan layar dulu. Saya salah pencet. Ya, jadi terkait dengan integrasi di dalam pembelajaran, kami memasukkan unsur budaya. Integrasi jadi adalah integrasi secara pengetahuan dengan keterampilan berbahasa, tetapi juga masuk unsur-unsur budaya di dalamnya. Nah, di dalam budaya bisa kita tengok nanti di gambar yang berikutnya nih, yang langsung saya lompat satu di sini. Nah, di sini kelihatan. Jadi si siswa itu disuruh melakukan aktivitas kegiatan apa. Ini metodenya harus kita jalin. Jadi oke, ketika mau melakukan 1,5 jam, kita akan mengajar apa, kemudian siswa nanti beginikan. Ini sudah meramu agar meskipun tidak bertatap langsung, tetapi proses mereka menulis, mereka melakukan aktivitas, mereka berbicara, mereka mendengarkan sesuatu itu berjalan. Dan kita bisa melihat itu. Dan ini yang ditunjukkan salah satu peserta ini ada di kelas budaya. Jadi salah satu program Fisco kami mengangkat budaya dan salah satunya adalah cross cultural understanding ya CCU yang kemudian diramu dengan pembelajaran membuat kartun yang diampu kemarin oleh Pak Bundowi. Kami mengundang Pak Bundowi untuk hadir dan akhirnya mereka menunjukkan gambar-gambarnya satu demi satu dan itu dibuka dan itu aktivitas. Jadi pembelajaran budaya bagaimana bisa interaktif bisa kok gitu kita masukkan di dalam mereka menggambar sesuatu. Minggu depan kami masuk budaya adalah mengenalkan lagu-lagu dan musik tradisional. Itu pun juga akan live dan akan meminta mereka untuk melakukan sesuatu begitu. Jadi kegiatan untuk interaktif itu tinggal metodenya, tinggal bagaimana kita meramunya, itu yang penting. Dan yang sudah dilakukan juga kami akan melakukan 2 minggu kemudian itu adalah tari tetapi secara virtual. Nah, ini juga sudah dilakukan teman kami Mbak Wati ya, mungkin masih ada di sini di UNES. Di UNES juga melakukan hal sama. Mereka ada kursus dan salah satunya budaya, tari juga diberikan. Nah, bentuknya bagaimana? Yang jelas adalah di format sedemikian rupa sehingga metode ini tersampaikan dengan materi sederhana.
Ini yang perlu diramu hal-hal yang semacam itu. Memang sebagai seorang pengajar dan pengelola ini menjadi satu PR besar untuk kita semua. Tapi ketidakadaan mereka datang itu menjadi momentum kita untuk membenahi semuanya, untuk beride, berinovasi bagaimana ini berubah gitu. Oke, jadi aplikasi. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta coba di kolom chat saja kalau ini ya, di kolom chat aplikasi belajar apa yang sudah dikenal karena kita akan berkait media. Kalau tadi kan platformnya, kalau ini medianya, mungkin apakah menggunakan Kahoot, Mentimeter tadi, atau menggunakan media apa? Boleh dituliskan di kolom chat, silahkan. Kita akan lihat. Oke, saya tunggu ya. Kita akan melihat jawaban teman-teman terkait ini. Oke, bagus. Learning apps, Quizzes, oke. Kemudian Bamboozle, oke. Wordwall, Kahoot, Learning Chocolate. Wah, ini suka coklatnya saya ya. Kahoot, Quizzes, Voice of America Indonesia, bagus. Mentimeter, Quizzes, Edmodo, oke. Ini berbasis Moodle ya. Quizzes, Quizlet, oke. Answer Garden, wah keren-keren nih teman-teman. Oke, Quizzes dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah respon. Mau tidak mau, saya menunjukkan ke teman-teman satu metode bahwa ternyata mengajar walaupun dengan model yang begini, bagaimana menarik bahwa ada psikomotorik. Nah, tadi kan ada muncul ya yang terkait dengan psikomotorik dalam pembelajaran. Ya suruh siswanya chat gitu, menggerakkan, Mentimeter dipakai, kemudian kolom ruang bincang seperti ini dipakai. Jadi ini yang bisa dilakukan untuk mengubah tarik metode dari luring menuju ke daring. Besok dilakukan saja. Saya sering ketika mengajar juga saya bilang, oke, tuliskan ya kalimat-kalimat dengan ini di ruang bincang, di chat. Nah, kemudian kita berkomentar. Ini menjadi satu sajian metode. Berikutnya, ini berkait dengan berbagai alternatif aplikasi. Oke. Kalau berkait dengan aplikasi-aplikasi apa yang bisa dipakai, ini teman-teman nanti ya bisa menggunakan kalau kosakata tata bahasa paling banyak, karena main-main dengan kata itu paling banyak. Chatbot, pinbot, tadi yang teman-teman tulis mungkin ada juga nanti ya, apps, Mentimeter, Kahoot, tadi ada yang menulis itu. Dan ini ada aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Kenapa tidak dipakai? Sebagai sebuah peralihan metode, saya pikir baik-baik saja kita gunakan itu. Kita suruh peserta murid kita untuk ya buka Play Store, kamu unduh ini, bukan kita bukan kita di-endorse gitu ya, tetapi saya pikir ini kekuatan saja untuk memperkaya mereka dengan latihan, karena banyak sekali dan bagus-bagus kok, Monthly Indonesian itu bagus banget. Jadi bisa kita lihat di situ. Nah, untuk membaca mungkin bisa menggunakan Google Form, Readlang ya, mungkin ini untuk kalau Readlang itu untuk mencari terjemahannya, kemudian Padlet ini juga sering dipakai dan mungkin masih banyak. Ini hanya beberapa contoh kecil sih sebenarnya saya petik di sini untuk menulis yang tadi dikatakan bagaimana mereka untuk berproduksi. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai. Nah, ini sebenarnya berangkat dari sini nih, teman-teman. Jadi, ketika metode media pembelajaran BIPA jarak jauh yang bisa dilakukan adalah apa? Gunakan aplikasi-aplikasi yang memang tersedia secara teknologi dan itu dapat menarik, yang penting bisa dipakai sesuai dengan tujuan belajar yang kita tuju, interaktif dan yang jelas memfasilitasi pembelajar untuk aktif belajar. Nah, seperti ketika akan menulis, mungkin teman-teman bisa menggunakan Isebut. Di situ teman-teman nanti mereka bisa menulis dan bentuknya adalah seperti buku. Jadi kita memang harus masuk dulu ya, kita buka akunnya, masuk ke akun, kemudian nanti si siswa juga harus masuk ke akun sih gitu. Kemudian mereka diminta tugas tuliskan pengalaman Anda tentang SFH gitu ya selama pandemi. Dan itu seperti kita buka lembaran buku satu demi satu, si A, si B itu ada tersimpan dalam satu tulisan mereka. Kita bisa kasih komentar, kita bisa memberi tanda-tanda dan feedback ke mereka. Ini ada gitu. Jadi aplikasi menyediakan itu. Atau blog kalau mau lebih dibuka secara luas ya, membuka blog, tuliskan di sana, harus memberikan komentar dan sebagainya. Padlet juga sebenarnya secara sederhana bisa diberikan
untuk menulis. Menyimak bicara, ini saya jadikan satu karena memang saling berkait antara orang berbicara kemudian disimak ya. Ada Google Form yang kita bisa mainkan ke sana. Ini pernah disajikan oleh Mas siapa ya? Saya lupa, Wisma Bahasa ya, di satu webinar. Kemudian Pinboard, ini nanti kita lihat seperti apa. Skype pasti karena ini berhadapan kemudian berbicara seperti ini. Vicon-vicon yang ada baik dalam Teams, dalam Google Meeting atau yang lain atau bahkan sekarang WhatsApp juga bisa vicon gitu ya, itu bisa menggunakan itu. Nah, kalau yang bawah ini lebih pada kesulitan tadi teman-teman yang muncul, karena kan saya tinggal terakhir nih, bagian akhir-akhir itu kan tinggal meramu-ramu tadi yang ada apa gitu ya, pertanyaannya udah habis ya, yang depan aja ya gitu ya, saya lebih ke menyoroti garis-garis besarnya aja. Vocaro.com, feedgrip.com atau screenskyfitik.com ini lebih bagaimana teman-teman merekam, dan ini bisa kita minta si si pembelajar untuk merekam kemudian mengirimkan gitu ke kita, atau sebaliknya kita rekam kita kirimkan ke mereka. Jadi ini sebenarnya beberapa hal yang bisa menunjang metode dalam pembelajaran BIPA jarak jauh yang kita kembangkan. Jadi aplikasi sangat membantu sekali. Ini yang saya bilang sudah tersedia di Play Store, ini ada Learn Indonesia Net, semua topik ada di sini. Kemudian ini Monly, gambaran depan. Kalau kita lihat ada chatbotnya, jadi bisa saling tik-tak di situ, ngobrol gitu. Kemudian ada daily lesson, ini lebih ke kosakata dan percakapan yang muncul. Kalau ini jelas ya kosakata di situ. Jadi interaktif, termasuk kata bahasa. Dia menyusun susunan kata yang benar itu seperti apa, itu ada di situ di Monly. Dan juga beberapa temuan-temuan anak bangsa lah ya, BIPA quiz, kemudian cakap BIPA, kemudian apalagi bilik BIPA dan sebagainya, itu saya pikir sangat-sangat bagus untuk media yang bisa kita manfaatkan. Nah, terakhir ini gambaran saja ya, sebelum di stop sama Mbak Kitin saya ya. Jadi ini adalah bisa teman-teman coba ya. Sekarang ini saya buat belum lama, baru tadi pagi apa tadi malam ya. Learning apps yang bisa kita pakai. Kita coba praktikkan kecil ya. Boleh ya Mbak Kitin ya, masih ada waktu ya. Ya, saya akan teman-teman bisa mengeklik saya pindahkan saja ya ke ruang chat, nanti bisa kita coba. Kalau learning app semua bisa coba. Ini saya lupa tentang apa juga. Oke, saya pindahkan saja ke ruang bincang. Tapi harus stop screen dulu. Ya, saya pindahkan dulu biar teman-teman bisa mencoba ya. Oke, sudah saya pindahkan ya di ruang bincang. Silahkan diklik. Nanti akan jadi seperti apa, kita akan lihat bersama. Oke, kita tunggu ya, karena ini memang harus masuk, kemudian kita lihat, ini gambaran saja bahwa teman-teman seperti ini bisa kita manfaatkan untuk mengelola kelas. Jadi kita bisa mengolah berbagai kegiatan, metode kan prinsipnya kegiatan gitu kan, kegiatan-kegiatan seperti apa, dan kemudian kita menggunakan aplikasi yang seperti ini pun bisa dipakai di dalam kelas. Ya, coba kita lihat hasilnya. Oke, saya taruh di mana tadi ya? Di sini. Dapur ya, isinya dapur betul ya? Sudah ada yang masuk? Nah, di sini akan seperti ini. Jadi tugasnya adalah sebutkan alat atau benda yang ada di dapur Anda. Jadi ini berkaitan dengan kosakata. Jadi kalau kita masukkan ini, nanti kalau sudah seperti ini, oh ini sudah masuk nih. Kita lihat ya, saya tidak login lah ya. Kita cek teman-teman. Wah oke, ini Mbak Okta wajan. Oh ini kalian senang sekali dengan wajan rupanya ya. Panci-panci. Oh spantula, wah ini pasti SpongeBob banget ya dia ya. Nampan, ketel. Sebentar, ketel itu bahasa apa ya? Ini sendok, oke. Oven, nah ini juga bahasa apa ya oven ya, saya juga. Nah, sutil lagi muncul, oke ya. Ini luar biasa nih. Ini kalau orang Mbak Vena masih kenal sutil ya, semoga ya. Kemudian pisau, kompor, saringan. Wah, ini juga ini saringan. Dan ini teman-teman bisa lihat. Oke, masih ingat sutil ya. Ada ceret, nah ada telenan. Ini bisa jadi kalau saya cari ceret itu.
nggak ada ya. Ini kalau di Amerika mungkin nanti yang keluar di sini beda ya. Jadi kalau yang keluar di Amerika mungkin yang akan muncul adalah mesin pencuci otomatis gitu kan. Yang kita nggak ada, kita asah-asah soalnya kan. Jadi beda ya. Wah ini ada kayu bakar. Wah ini di sana sudah nggak ada ya Mbak Vena ya kayu bakar. Nggak tahu nih yang lain-lain gitu. Nih ini adalah budaya sudah masuk loh teman-teman. Jangan salah dengan seperti ini budaya masuk, anak-anak interaktif, anak-anak pembelajar interaktif gitu. Artinya mereka melakukan, mereka berinteraksi dan sebagainya. Oke, cukup ya saya pikir ya. Kita coba yang lain. Oke, saya akan lihatkan ini kita yang bawah ini apa ya? Saya tuh bikin sendiri, lupa sendiri. Oke. Ini sebenarnya hasil juga sih. Kemarin sore saya dengan kawan-kawan itu ikut pelatihan, bukan pelatihan, mereka mengatakan temu daring BIPA-nya APP BIPA. Jadi biasanya kami di APP BIPA Jerman itu selalu melakukan 1 bulan sekali dan berbagi. Dan kebetulan materi yang kemarin itu tentang kegiatan aplikasi-aplikasi. Langsung begitu berbagi, kemudian kami coba-coba. Nah ini hasilnya yang saya pakai juga buat teman-teman. Walaupun sebelumnya saya juga sudah punya sih beberapa aplikasi ini. Oke, kita coba yang baru ya. Kita akan membuka yang baru. Oke, mentinya saya tutup. Ya, kita coba yang baru di sini. Oh, saya pindah dulu, lupa. Saya harus masukkan ke teman-teman dulu di room. Biar teman-teman bisa mencoba langsung. Ya, beda ya. Oke, ini yang kedua. Silahkan dicoba. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di mana tadi saya membuka ya? Ah, di sini. Oke, kita lihat kalau dilakukan seperti ini, kira teman-teman menjawab apa? Ini tentang apa sih ya? Oke, masih berputar. Oh, kosakata bidang kuliner ya. Ini juga learning app. Jadi kalau learning app saya paling suka main itu karena banyak pilihan. Jadi kalau yang ini bisa dilakukan teman-teman sendiri ya. Ini saya nggak bisa lihat hasilnya karena ini ada di teman-teman. Ini hanya contoh yang bisa kita lihat. Isilah kotak kosong dengan kata bidang kuliner yang tepat. Jadi sudah ada pilihan. Tinggal kita klik di sini, kemudian akan muncul. Nah ini yang kita masukkan. Tentu saja kita masukkan ada rumpangnya berapa? 10, maka nanti ada pilihan 10. Jadi, hai Ningrum, terima kasih untuk nasi gorengnya kemarin ya. Apa sekali ya? Apakah cabai sekali, goreng sekali, haluskan sekali? Nah, tentu saja kita akan pilih karena saya orang Indonesia ya, jadi memalukan kalau salah kan. Nah, kemudian, sama-sama John, itu bla 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 dari ibuku. Wah, itu apakah itu cabai dari ibuku, itu rasa dari ibuku, atau itu resep dari ibuku, dan seterusnya. Nah ini kalau teman-teman sudah buka, pasti bisa mengisi, kemudian ada penanda benar salah dan seterusnya di situ. Oke, ini yang kedua. Yuk kita coba lagi yang masih ada waktu nggak Mbak saya Mbak? Kalau enggak ya sudah. Sebenarnya sudah habis Bu, tapi bisa sedikit lagi nggak apa-apa Bu? Oke, sedikit. Satu lagi ya. Iya, boleh Bu, silakan. Ini ada Padlet sama Learning App. Ya, nanti yang Padlet bisa dicoba. Saya akan kirimkan teman-teman di ruang bincang, tapi kita coba satu aja yang Learning Apps ya. Sebentar, saya tautkan, saya kirimkan dulu ke ruang bincang. Satu lagi deh, satu lagi. Habis itu nggak usah nanya-nanya juga nggak apa-apa kok. Saya bahagia. Oke. Ini tunggu-tunggu ya. Bu sebenarnya. Ini ya yang terakhir teman-teman, yuk dicoba. Ini tentang masih learning apps, tetapi beda lagi ya. Ini nanti kita mainkan bahwa teman-teman bisa memasukkan unsur-unsur selain gambar ya dengan ini. Sebentar, saya buka lagi di sini. Kita hasilnya. Kalau ini bisa dilihat hasilnya apa? Saya harus pindah dulu. Ya, kita lihat ya.
Nih kalau teman-teman sudah masuk, pastinya nanti akan muncul jawabannya. Ya di mana? Oke, masih berputar. Oke, ini kayaknya ujian kesabaran ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini tentang alat transportasi. Nah, salah satu yang tadi integrasi sebenarnya bisa muncul di sini. Kita bisa membuat kosakata, pengetahuan bahasa, kalau kita meminta membuat kalimat di sini bisa. Tetapi yang kita, ini pinboard ya, saya menggunakan pinboard. Nah, yang dipinkan, wah ini sudah banyak kan, yang dipinkan ini bisa macam-macam. Ya, saya hanya membatasi gambar, tapi bisa, oke, sebutkan kosakata, karena main kosakata sebenarnya di sini bisa buatlah kalimat dengan gambar di atas, atau apa pendapat Anda, semakin tinggi kan levelnya, apa pendapat Anda tentang gambar ini dan sebagainya. Nah, kebetulan karena ini level bawah, saya minta ke hal-hal kecil. Nah, ini ada yang memasukkan gambar ya. Kalau ini memasukkan gambar pasti karena gadgetnya di gambar ini. Jadi nanti ada di sini teman-teman kalau learning app, atau mungkin gini deh Mbak Kitin dan kawan-kawan, besok kapan diagendakan ada pelatihan aplikasi, wah keren banget gitu ya. Jadi Keren, langsung Bu. praktik ya. Jadi langsung membuat. Ini teman-teman jawabnya kan klik yang ini ya, karena mungkin sudah terbiasa dengan learning app. Nah, kalau nanti memang teman-teman mau ngepin, saya kan ngepinnya gambar nih. Ya, gambar di sini sehingga muncul mobil kuno, Coca-Cola, kacamata hitam. Nah, ini kita bisa cross check sebentar. Siapa yang punya kacamata hitam? Apa hubungannya kacamata hitam dengan mobil? Nah, ini sudah bisa dialog. Kita melakukan integrasi dengan berbicara, dengan menyimak. Sehingga ketika muncul, di sini ada becak. Apakah ada becak di sini? Nah, tidak ada gitu. Jadi karena yang menjadi patokan di sini kan gambar mobil ini. Kalau dia bilang perempuan cantik, apa hubungannya perempuan cantik dengan ada, tetapi apakah dia berhubungan dengan mobil? Nah, itu harus kita cari ya. Nanti pasti banyak sekali ini akan sangat menarik karena Ibu di negara saya pasti perempuan-perempuan cantik jadi model jual mobil Indonesia juga gitu ya. Itu. Kemudian yang lain, tiba-tiba muncul ojek. Nah, ini kan wawasan-wawasan yang belum tentu kita sadari mereka akan memunculkan. Ini menarik nih, banyak yang mengisi dengan mobil, motor, bajai, hanya ada di Indonesia, halo. Kemudian ya mungkin pengalaman, di mana kamu lihat bajai? Di Jogja tidak ada bajai. Oh di Jakarta. Nah, tarik dengan cerita, tarik dengan sesuatu, ini menjadi menarik. Nah, teman-teman juga bisa meminta, oke, yang gambar pesawat ini mungkin ya tambahkan alat transportasi yang Anda tahu, akan muncul gambar-gambar banyak di situ. Gitu. Jadi pinboard itu menyenangkan. Kalau teman-teman mau menggabungkan dengan menyimak, yang dipinkan adalah video atau audio bisa. Jadi video yang diambil dari YouTube langsung kita naikkan, masukkan di sini. Sehingga mereka nanti tontonlah video ini atau simaklah video ini dan beri pendapat Anda. Itu sudah menjadi penyimakan. Jadi simakan bisa menggunakan pinboard, tinggal bagaimana kita mainkan itu. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengisinya. Nanti bisa dicoba. Yang ini nanti saya kopikan juga ya, bisa dicoba di Padlet. Kalau Padlet lebih panjang karena dia saya main yang itu. Oke, jadi terakhir sebagai sebuah simpulan, setiap teknologi pasti ada resiko, tetapi kita membutuhkan juga untuk pengembangan yang kita perlukan, khususnya dalam pembelajaran, dan BIPA dengan jarak jauh sangat membutuhkan keterampilan kita untuk aplikatif, untuk melakukan banyak hal dengan perubahan, tetapi membuat kelas BIPA tetap jaya. Dan jikalau boleh menutup, saya akan tutup dengan sebuah pantun di akhir. Katak di tengah sawah dimakan ular, mati tersia. Ayo jangan pernah lelah, buanakan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ari untuk pemaparannya yang sangat menginspirasi ini ya Bu ya. Jadi kami bisa, akhirnya saya tahu Bu bagaimana caranya menggunakan psikomotorik di kelas ya Bu ya. Ibu sudah mengajarkan banyak hal di sini. Jadi tadi tentang pemaparan bagaimana kita melakukan pembelajaran dan menyiapkan media dan metode pembelajaran dalam jarak jauh. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pertama kita tetap harus menganalisa kebutuhan kelas BIPA, terutama kelas BIPA daring yang berbeda dengan kelas BIPA tradisional. Lalu kita menetapkan tujuannya, jadi tujuannya itu apa dan untuk apa. Lalu yang jelas kita harus menyiapkan materi yang bisa digunakan di dalam
kelas daring ya Bu ya, bisa diaplikasikan secara daring. Dan di sini kita harus mencari metode dan media belajar yang bisa mendukung kegiatan belajar tersebut. Jadi jangan sampai ada hal yang kurang atau hilang dari proses belajar ini walaupun sudah berubah di sistem daring atau di kelas daring seperti itu. Jadi dari paparan tersebut kita sudah banyak belajar dan tadi di chat sudah banyak yang mengajak untuk bertemu Bu untuk berdiskusi. Jadi sudah banyak yang mendaftar padahal belum dibuka acaranya. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa berkumpul untuk melakukan diskusi bersama mengenai metode-metode atau media belajar secara daring ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali Bu Ari. Selanjutnya kita akan langsung ke bagian ke sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bu Tias. Tetapi sebelumnya saya hendak mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link presensi. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi tautan yang sudah diberikan di dalam ruang bincang tadi. Di situ ada tautan untuk melakukan presensi guna mendapatkan sertifikat ya. Jadi nanti akan ada sertifikat, e-sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk segera mengisi presensi tersebut. Oke, silakan Ibu Tias untuk sesi tanya jawabnya saya berikan waktunya untuk itu. Baik, terima kasih Bu Titin. Ya, jadi sesi yang sebelumnya sudah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti akan saya buka, mohon maaf, akan saya buka dua termin pertanyaan, tapi setiap satu termin pertanyaan itu ada tiga pertanyaan ya. Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya secara langsung dengan cara angkat tangan. Ada menu raise hand di Zoom di bagian bawah. Kalau misalnya Bapak Ibu membuka ke bagian chat, di bagian bawah itu ada 3 titik, silakan diklik untuk raise hand gitu ya. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya baik untuk Bu Vena ataupun Bu Ari yang ingin bertanya secara langsung, atau bisa melalui ruang bincang yang ada di Zoom. Apakah ada? Oh ya, ya baik. Ini ada yang bertanya dari Bu Dika Melinda. Pertanyaannya ini untuk Bu Ari ya Bu. Jadi pertanyaannya adalah menurut Ibu Ari, apakah aplikasi yang paling efektif untuk metode integratif bagi pengajaran BIPA? Begitu Bu. Bisa langsung dijawab saja Bu, tidak apa. Baik, ya. Terima kasih Mbak Dika Melinda. Wah, kok jadi saya ingatnya Melinda Guslo ya. Oke, Mbak Dika. Jadi kalau dibilang apa yang paling efektif, semua efektif kok. Kembali lagi kebutuhannya apa gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini paling bagus dari yang ini, enggak, dan seterusnya. Saya dalam satu tatap muka bisa jadi pakai 2-3 aplikasi. Jadi nggak satu kemudian karena ini paling efektif ya saya pakai itu, enggak gitu. Jadi tetap ketika misalnya saya menggunakan Mentimeter di awal-awal untuk menjaring apa yang kalian tahu tentang ini, pakailah Mentimeter yang cloud itu. Kemudian kalau kita pengen melihat tentang capaian, nanti juga bisa pakai Mentimeter di akhir lagi. Tapi tidak selalu satu pertemuan pakai Mentimeter aja. Bisa jadi Mentimeter di awal, di tengah saya pakai Learning Apps. Mungkin saya sudah punya simpanan beberapa dari misalnya Hot Potatoes misalnya, kemudian saya gunakan. Jadi campuran aja. Yang penting adalah kebutuhannya apa yang ingin kita berikan ke mereka secara integrasi itu apa, dan itu bisa difasilitasi oleh aplikasi apa, ya pakai saja gitu. Jadi tidak ada 1-2 aplikasi paling efektif. Saya pikir semua aplikasi ada plus minusnya, hanya tinggal bagaimana kita meramu ke dalam satu metode pembelajaran itu. Kahoot saya pakai kok ketika misalnya mereka membaca dulu pemahaman. Kemudian ya saya pakai Kahoot untuk menguji, kan seperti kuis ya kalau Kahoot ya. Jadi untuk menguji keterampilan siapa yang cepat, dan itu heboh juga karena jawabannya kan cepet-cepetan itu, cepat dan benar gitu, cepat dan tepat gitu. Jadi itu Mbak Dika. Kalau saran saya sih kuasai semua, kemudian nanti baru kita
pergunakan. Readlang itu bagus untuk penerjemahan, tetapi kalau pakai itu saja ya nggak bagus karena mereka akan langsung klik, oh ini terjemahannya, oh ini terjemahan, dan itu nggak bagus kan dalam pembelajaran BIPA gitu. Jadi tapi dia bagus kalau untuk level-level tinggi yang dia hanya mencari enak menata kalimat dan pakai metode penerjemahan, mungkin itu bagus. Jadi seperti itu Mbak Dika, nggak ada yang bagus dari yang lain atau tidak bagus atau bagaimana, yang penting sesuai kebutuhan, pintar-pintar kita memilih dan memilah, kemudian menerapkan dalam metode yang kita pakai untuk siswa kita. Itu aja sih. Gitu ya Mbak Tias? Baik Ibu, terima kasih. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan metode yang akan kita gunakan nantinya ya Bu. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung ataupun mau melalui fitur chat yang ada di Zoom? Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari saya pribadi, Bu. Dulu saya pernah mengikuti pelatihan Bu Ari juga di Balai Bahasa juga. Saya sempat tertarik dengan materi-materi yang sudah Ibu berikan. Saya ada pertanyaan yang sebenarnya ini terkait dengan yang saya bawakan sebelumnya, Bu, terkait dengan gegar budaya gitu ya. Nah, jadi kan kita pernah mengalami kesulitan mengenai waktu kuliah ya, Bu. Jadi mereka itu tidak suka jika kuliah itu sampai hari Jumat misalnya. Kemudian tidak suka pada saat pagi hari, sedangkan kita harus mengatur jadwal dengan kelas-kelas lainnya. Nah, kalau misalnya seperti itu ada mahasiswa yang sulit sekali untuk istilahnya diarahkan untuk sesuai dengan jam kuliah, itu baiknya bagaimana, Bu? Kan kita tidak mungkin untuk istilahnya marah ataupun memaksakan karena itu mereka juga tamu di Indonesia. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya, baik Mbak. Wah, ini sudah personal kalau ini ya. Jadi ini sih tergantung Mbak. Kalau di kampus kami ya jamnya segitu. Misalnya memang sih kita nggak terlalu pagi, tapi kita mengambil jam kedua ya, tetap ada humanisnya kalau kami, tidak langsung Indonesia jam 7, mulai jam 7 dong gitu, atau di UNJ itu 7.30 gitu. Tapi kami tetap humanis karena kalau tetap kita paksakan 7.30 nggak ada yang datang. Ya paling satu gitu ya, anak Thailand lagi misalnya kayak gitu kan, yang lain-lain nggak datang. Jadi kalau kami sih mengambil jalan tengah, humanis tetap ada. Kita selalu memulai di jam kedua, jam 9.10 itu, tapi tidak bertabrakan dengan tugas dosen. Karena memang beban di beberapa universitas seperti kami kan bukan lembaga khusus BIPA ya, tapi dosen itu ya mengajar BIPA, ya mengajar kelas reguler dan sebagainya. Jadi harus menyusun jadwal sedemikian rupa. Jadi di kelas kami tetap dimulai, tetapi kita tidak ada toleransi. Kalau jam segitu bagi mereka terlambat karena bangun kesiangan dan sebagainya, ya itu tetap sebagai satu pelanggaran gitu. Jadi tetap keketatan kita sebagai penyelenggara BIPA tetap harus ada regulasi yang jelas. Jadi kalau memang mereka melanggar karena mereka nggak mau, Bu, saya nggak mau hari Jumat dong, ya kita jangan terus manut-manut gitu. Karena yang punya kelas kita, yang punya pengelolaan kita, dan dia datang untuk belajar, maka dia harus ikuti jalan kita. Memang konsekuensinya adalah tadi ada yang nggak ikut, tapi itu sangat-sangat jarang sih, paling 1-2 dari 10, artinya 8 atau 9 kan masih ada yang ikut. Jadi itu konsekuensi dia untuk dia tidak mengikuti 1-2 kegiatan, dia terlambat, dia ketinggalan, atau seringkali kami melakukan ekskursi keluar ya, kegiatan-kegiatan keluar itu bahkan di weekend. Kalau nggak Sabtu, Minggu, ya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu biasanya khusus kelas-kelas budaya, workshop kebudayaan itu Jumat. Kemudian Sabtu, Minggu biasanya ekskursi-ekskursi tertentu yang keluar lapangan. Jadi kalau dia nggak ikut, ya konsekuensi dia tidak mengikuti satu dan dia sudah kosong presensi satu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi memang harus tegas gitu. Kita jangan ngikut mereka gitu. Kita yang punya kok, mereka yang harus ikut regulasi kita gitu. Tapi ada humanis di beberapa sisi, saya pikir begitu. Gitu Mbak Tias. Tapi ini tergantung univ masing-masing sih. Jadi mungkin beda ladang, beda belalang. Apa sih? Ya benar ya. Itu pokoknya itulah gitu ya. Jadi beda-beda lah. Mungkin di UAD juga beda, di Sanata Dharma juga beda, pengelolaan kebipaan kan beda, di UGM, Pahar juga pasti beda kayak gitu. Itu Mbak Tias, nggak apa-apa, ini nggak nanya bukan berarti kenapa Mbak, ini mereka itu mungkin malah sibuk bikin learning app, sibuk bikin Padlet gitu ya. Jadi teman-teman langsung praktik juga oke, karena itu mudah sekali untuk dilakukan kok. Coba-coba pasti bisa.
Iya, Ya, Bu, baik. begitu Mbak Tias. Iya, terima kasih Bu Ari atas jawabannya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan titipan dari Bu Titin, ya. Tapi ini memang sebenarnya menjadi pertanyaan kita juga. Tadi sempat kita pada saat mengikuti presentasi dari Bu Vena, ya. Jadi kita memiliki beberapa pertanyaan sebenarnya. Nah, ini pertanyaan untuk Bu Vena. Jadi untuk opsi ini apakah hanya digunakan untuk tes evaluasi, lalu bagaimana dengan tes penempatan atau placement testnya? Seperti itu, Bu Vena. Baik, terima kasih Mbak Tias ya panggilannya. Ya, sebenarnya OPI itu juga tergantung kebijakan masing-masing institusi ya, dan juga standar yang dipakai. OPI itu sebenarnya hanya salah satu standardized test, jadi bisa dipakai untuk placement. Kami pakai juga untuk placement hasil OPI sebelumnya, tapi juga bisa menjadi post test. Dan itu untuk memantau kemajuan mereka ya. Jadi kami mempunyai target paling tidak mereka harus naik satu level. Kalau entry levelnya 1 misalnya, mereka harus lulus dengan 1+ seperti itu. Jadi dan ini sebenarnya tidak ada ketentuan khusus bisa dipakai untuk apa. Kami pakai juga untuk seperti tes di tengah program seperti itu. Untuk setiap, karena program kami 3-4 minggu ya, jadi 1 minggu sekali bisa juga kami melakukan mock OPI. Mock OPI itu seperti simulasi saja, jadi bisa dilakukan oleh guru masing-masing seperti itu. Hanya strukturnya memang harus dimulai dengan topik dasar dulu, lalu masuk ke berita, masuk ke opini, lalu role play seperti itu. Kira-kira begitu Mbak. Ya. Ya, terima kasih Bu Vena atas jawabannya. Oke, gimana? Baik, saya rasa penjelasan dari Bu Vena maupun dari Bu Ari sudah sangat jelas sampai semua peserta yang ada di sini pun sudah sepertinya sudah sangat penasaran dengan materi mungkin atau pelatihan yang akan dilakukan selanjutnya terkait dengan tadi Bu Vena terkait OPI dan Bu Ari terkait dengan media pembelajaran BIPA, gitu ya. Jadi saya rasa untuk tanya jawab nanti bisa saya cukupkan sampai sini. Nanti teman-teman bisa menanyakan melalui via email. Nanti barangkali Bu Vena ataupun Bu Ari berkenan jika bisa dihubungi melalui email ya Bu ya, Bu Vena ataupun Bu Ari. Nanti teman-teman bisa menanyakan langsung, nanti kita bagikan beserta sertifikat ya. Nanti baik materi yang ingin di-sharekan dan email Bapak Ibu-ibu yang tadi sudah mengisi materi juga akan dibagikan melalui email masing-masing serta sertifikatnya. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk tanya jawab sudah saya cukupkan, akan saya kembalikan pada Riko. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Tias. Untuk ini acara webinar dengan tema BIPA dan Pembelajaran Jarak Jauh resmi selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian telah berpartisipasi dalam webinar. Mengingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi sebagai presensi via link yang telah dibagikan di fitur chat Zoom. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Diharapkan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian harap mengaktifkan kamera untuk berfoto bersama. Oke. Siap ya semuanya? Satu, dua, tiga. Bisa ganti pose lagi? 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah mengikuti acara webinar pada hari ini. Terima kasih kembali pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian telah berpartisipasi dalam webinar. Kami selaku panitia mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Semoga materi webinar pada hari ini dapat berguna ke depannya. Saya Ricardo Surya selaku MC webinar pada hari ini pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Terima Ari, kasih Bu semua. Pena yang sudah jadi di sini. Mbak Ari. Nanti kalau pas Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Ya, nanti kalau pas ke Jogja tak todong. siap. Monggo tulung ke Jogja. Makasih semua. Terima kasih Bu. Kesut semua panitia. Terima kasih Bapak Ibu semua panitia dan semuanya. Suwun Pak Har sudah membersamai. Kami Bu Ari, Ye. Pak Titin, Iya, Mbak Dian. Pak. Ya. Pamit ya. Mari Pak. Suwun Pak Har. Ayu, aku pamit. Sorry Raon video. Ayah Mbak Wati mesti 200 ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama. Terima kasih untuk panitia, Mbak Ari, matur nuwun. Nggih, Bu Ya, Prapti, Bu. matur Maaf, suwun. ini tadi megap-megap di jalan saya. Ampun sampai Kediri, Bu. Nggih, ini hampir sampai. Terima kasih banyak. Hati Bu Nggih, mohon Prapti. maaf sambil jalan. Iya, makasih Bu. Makasih, Bu Sukses Prapti. untuk panitia dan materi semuanya. Sampai bertemu lagi. Mohon maaf untuk diri. Iya Bu, sama-sama. Mari. Mbak, teman-teman panitia, terima kasih banyak ya katanya. Terima kasih Bu Ari. Semoga bisa Terima kasih, Bu silaturahim Ari. lagi. Iya, Ya, Bu, Mbak ditunggu Woro, Bu siapa yang nanti. sakit? Woro Bu yang sakit. Oh alah, gimana udah sehat? Udah enakan? Ya, udah lumayan Bu. Kenapa? Perasaan tadi seger banget Iya, dari semalam saya nge-flag Bu, karena lagi isi kan Bu. Iya, semoga nggak apa-apa ya. Masih inilah, semoga sehat selalu. Iya, amin Bu. Makasih ya Ibu ya. Sudah lega nih, pecah telur ya. Jadi harus plong, ya kan? Iya. Kemarin kepikiran ini ya, Mbak Kitin ini. Maaf ya Mbak, jadi ini ya spot jantung juga ya. Nggih, makasih semuanya. Makasih, Undur Bu. diri nggih bareng. Selamat siang. Makasih Ibu. Selamat siang, nggih.